Bocor bosku untuk desain tribun dulu kelas ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya di Sendoro yang akan memberikan informasi terkait aktivitas pengerjaan percepatan pembangunan fasilitas pendukung untuk tribun penonton ya. Seperti awal video tadi, di mana kita akan membahas bagaimana desain dari tribun dulu kelas yang mantap bosku ya. Selain itu juga kita dapat melihat untuk aktivitas pengerjaan pelebaran badan jalan di depan sirkuit Mandalika. Namun sebelum itu kita akan singgah dulu untuk melihat aktivitas pengerjaan di mana tribun dulu kelas yang kita ketahui aktivitas nyatanya begitu ramai. Dan kita akan melihat desainnya bosku ya. Dan di sini merupakan desain yang diperkirakan akan menjadi bentuk daripada tribun VVIP yang kita ketahui dengan harga 10 juta 3 hari bosku ya. Di sini kita dapat memantau bagaimana bentuk atapnya yang lumayan unik dengan posisi 2 lantai di sini, dan lantai keduanya terlihat untuk bagian tempat duduk ya. Kelebihan daripada tribun dulu kelas di sini mempunyai tempat nongkrong di dalam bosku ya. Tidak seperti tribun premium yang hanya tempat duduk saja disediakan, namun di sini begitu banyak fasilitas baik untuk area makan, terus minum gratis dan sebagainya ya. Tentunya karena memang tribun ini khusus untuk para sultan yang mempunyai banyak duit. Aktivitas pengerjaan pembangunan tribun dengan sistem modular di sini bukan berarti bahwa tribun yang kita pantau saat ini adalah tribun yang akan dibongkar nantinya ketika selesai gelaran MotoGP. Ini merupakan tribun dengan sistem modular saja bosku, dan tribun ini akan tetap ya atau permanen. Hanya saja sistemnya, pembangunannya atau metode pengerjaannya yaitu modular. Dan kita dapat melihat di sini untuk pasukan kuning yang begitu banyak sekali, baik untuk lantai pertama, kedua, dan ketiga. Mereka bekerja keras di sini supaya cepat menyelesaikan agenda pembangunan tribun yang saya juga sangat penasaran bagaimana rupa dan wujudnya ketika nanti jadi. Semoga saja seperti desain yang saya publikasikan tadi itu merupakan bocoran, tapi masih kita akan pantau apakah sesuai dengan desain yang telah dibocorkan ya. Semoga saja seperti itu supaya nanti para bosku tidak mencibir lagi ya. Ya unik di sini bosku memang ya. Ada lantai untuk makan-makan ya, namanya juga tribun para sultan ya. Kalau saya tidak mampu belinya bosku ya, tidak mampu saat ini, tapi tidak tahu rezekinya ke depan bisa duduk di area tribun yang cukup megah, yang ya seperti itulah bosku ya, yang kita akan terus memantau setiap hari. Bahkan bagaimana kelangsungan untuk pramusim, semoga saja nanti bisa lancar ya, walaupun tidak ada yang nonton ya, karena acara latihan yang biasanya tidak diagendakan menjadi tempat ajang bisnis. Terlihat di sini memang tiang-tiang sudah mulai memanjang sekitar 200 meter. Di sini sudah mulai ditempatkan untuk tiang modular, tinggal dilakukan perakitan. Seperti halnya kita menyadari setiap hari kita pantau, bahkan kalau saya dari mulai semak belukar sampai dengan detik ini terus kita rekod, tidak ada hampir kata jeda untuk kita memberikan informasi kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwa ada pembangunan mega proyek yang menghabiskan dana yang cukup besar, walaupun dananya tertatih-tatih untuk dikeluarkan ya, sehingga progresnya juga sedikit ya bosku ya, harus menyadari ya, pelan tapi pasti, yang penting jadi ya. Daripada kita tidak mempunyai sirkuit bertaraf internasional yang tidak bisa menyelenggarakan event MotoGP ya, kita harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat, terus baik untuk ITDC selaku pengembang, penyelenggara ITDC, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan untuk Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi tempatnya terbangun sirkuit yang dicintai oleh rakyat Indonesia ya. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that
Agenda tur pramusim MotoGP yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari mendatang yang akan menjadi muka pertama atau wajah sirkuit Mandalika akan dijajal dengan motor dengan kecepatan sangat tinggi. Yang kita ketahui bersama bahwa progres pengerjaan tribun di depan pit building terus dilakukan untuk bagian dasar pondasi, di mana nantinya di sini akan ditempatkan untuk tribun yang berasal dari Prancis atau Jepang. Dan untuk progres pemasangan atau perakitannya akan dimulai selesai pramusim, karena untuk merakit tribun tidak akan membutuhkan waktu lama, cukup 3 minggu saja, sehingga nanti bagian tribun yang terpasang akan tampak baru dan rapi. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. Yakinlah bahwa sirkuit Mandalika akan indah pada waktunya ya. Tentunya para bosku harus mendukung pembangunan nasional ini, karena ini merupakan sirkuit yang kita miliki bersama. Tentunya tidak ada tendensi atau rasa iri, karena dimanapun dibangunnya pembangunan nasional kita harus dukung tentunya bosku. Yang penting adalah bisa mewujudkan rasa kecintaan, bahkan bisa diangkat harkat dan martabatnya bangsa Indonesia. Tentunya seperti awal dulu kita pernah dijagokan sebagai macan Asia. Semoga saja macan Asia bisa bangkit kembali walaupun sudah mati bosku ya. Ya mungkin mati suri lah untuk macan Asianya. Semoga bisa mengaung lagi bosku ya, seperti raungan motor GP ya. Selanjutnya kita loncat di bagian area Outerland Service Road dari tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15, yang kita ketahui tadi merupakan sistem drainase yang akan disambungkan menuju drainase induk di bagian sebelah barat yang akan terkoneksi dengan area Laguna. Dan tepat sekali di sini begitu ramai setiap hari, tidak hanya hari libur maupun hari jam kerja pun banyak begitu wisatawan yang berada di bagian area gerbang barat daripada sirkuit Mandalika. Di sini begitu banyak warga yang antusias sekedar hanya ingin berfoto di bagian area tugu yang terlihat menjadi sebuah ornamen di bagian gerbang barat sirkuit Mandalika. Dan akhirnya kita sudah sampai di area lantai kerja yang nantinya akan ditempatkan untuk sistem tribun portable, yang nantinya di sini merupakan tribun premium yang akan terpasang antara material dari Prancis maupun Jepang, yang diperkirakan akan jauh lebih kokoh, jauh lebih baik ya. Dan tentunya saya juga penasaran bagaimana rupa dan bentuknya, dan akan mulai dirakit nanti setelah pramusim. Itu informasinya bosku ya. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping soon. Selanjutnya kita akan pantau bagaimana aktivitas pengerjaan penimbunan badan jalan provinsi di depan sirkuit Mandalika, yang kita ketahui sudah dilakukan penggalian sedalam 1 meter dan bahkan sudah mulai diberikan untuk terpal atau geotek berwarna hijau, yang menjadi salah satu treatment pembangunan supaya nanti elevasi tanah tidak terlalu turun ketika dilakukan pengerasan.
Selain itu kita juga dapat melihat di sini bak karnaval ya, begitu ramai alat berat seperti bulldozer, eskavator, tandem roller yang lagi melakukan aktivitas perataan dan pemadatan di sini bosku ya. Capaiannya cukup luar biasa ya. Ya tentunya kita dapat juga memantau bagaimana kondisi di tikungan ke-16 di bagian pembuatan tribun sudah dilakukan pembetonan pula. Dan apa yang terjadi di sini ternyata sedang dilakukan pemberian pagar sementara karena sesuai dengan standar PTPP harus dilakukan pemberian pagar pengaman ya, supaya material tidak hilang atau kena curi bosku ya. Seperti standar sebuah pembangunan nasional atau pembangunan yang luar biasa besar atau gede pendanaannya, biasanya diberikan pagar atau seperti pengaman untuk nantinya tidak begitu banyak lalu lalang ya, orang yang tidak punya kepentingan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa geotek berwarna hijau atau terpal yang menjadi dasar yang nantinya akan ditimbun lalu akan dikeraskan kembali dan ditimbun di sini nanti dengan menggunakan material tanah gunung ya, sepanjang 700 meter ya, menjadi pengindah jalan atau mobilisasi para penonton supaya nanti tampak nyaman. Dan ini merupakan catatan dari Carlos Ezpeleta sekaligus menjadi catatan supaya nanti diperbaiki area sirkuit Mandalika supaya tidak memalukan ya. Karena memang progres pembangunan sirkuit Mandalika itu 2-3 tahun ke depan bosku, biar tampak nyata asli sesuai dengan landscape-nya ya butuh waktu yang cukup panjang. Yang kita ketahui negara kita bukan negara yang super power, mempunyai dana yang cukup besar, sehingga kita perlu kudu sabar dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat tentunya bosku ya. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan simpulkan, dan tentunya para bosku silahkan kalau mempunyai komentar atau mempunyai tanggapan atau mempunyai ide bahkan kritikan, silahkan baku hantam saja di kolom komentar ya bosku ya. Karena kalau baku hantam di kolom komentar juga tidak akan kena luka kita, walaupun luka hati bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review pembangunan sirkuit Mandalika selanjutnya. I don't wanna take you home with me.